lagi. Aduh, kopinya habis. Ah, kedengeran nggak suaranya? Krecek-kreceknya kedengeran nggak? ASMR ceritanya. ASMR ya, ASMR. Berisik nggak? Berisik nggak? Berisik. Berisik nggak? Berisik. 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 Om Iwet kemarin nggak siaran. Iya, nggak siaran kemarin. Kenapa? Kenapa? Karena ya nggak mau aja siaran. Siapa yang see you on Sunday? Kau udah ada yang see you on Sunday aja, ya ampun. Kita hari Minggu lari ya guys ya. Di depan FX ya. Di depan FX. 5.30 ya. Kita standby-nya 5.30 ya. Supaya bisa apa namanya tuh siap-siap. Terus kita bisa tenang-tenang, nggak keburu-buru. Terus abis itu bisa cek tensi dulu. Terus abis itu bisa pemanasan dulu gitu. Iya 5.30. 5.30. Ohio Arin. Ohio. Aku daftarnya atas nama geng duet komunitasnya. Oke deh. Dava, kalau nggak ikut lari tapi pingin ke CFD boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya CFD-nya kan bebas ya. CFD-nya mah kan bebas. Kalau ke acaranya aku harus daftar. Ya, oke. Oke. Salam dari Pulau Batam. Halo Batam, selamat pagi. Oke, Bajai lewat dulu sebentar. Kayaknya beda nih kopinya. Kayak lebih warna tanah gitu ya, warna tanah bener. Tapi kira-kira bakal ketemu Mas Iwet nggak ya? I don't know. Kacamata baru. Ih, ada yang kalau ini kacamatanya baru. Oke. Dave-nya mana? Dave-nya mana? Nanti dong. CFD-nya berbagi sama LPS by the way. Iya, betul sekali. Cuma nanti kita lari di pinggir-pinggir aja ya. Halo Riko, selamat pagi. Akhirnya udah jadi ya Kak kacamata barunya. Selamat pagi dari Filipina. Sehat dan bahagia selalu ya Nita. Selamat pagi Laila. Selamat pagi Atina. Kacamata baru. Bahas umbi-umbian lagi Kak. Nanti ya nanti. Kak kemarin nggak siaran ya? Iya kemarin nggak siaran. Gue pingin nyontohin parodiin itu deh. Apa namanya tuh? Anak-anak Jaksel kalau lagi live tuh gimana ya? Nggak bisa lagi gue. Ada tuh. Mereka tuh beda gitu kalau lagi live tuh. Yang waktu itu pernah diparodiin sama siapa temennya si Emansipasi itu? Kok Emil? Bukan Emil, namanya siapa ya? Elman terus sama siapa ya? Regen apa ya? Bukan dong, Regen mas stand up komedi ya. Mana nih Dev Hendrik? Pangemanan. Salam dari Bogor. Kak Iwat harus lari apa boleh jalan cepat? Lari dong. Orang udah jelas-jelas undangannya adalah lari di Car Free Day. Kita lari ya, jangan jalan, oke? Lari. Kok nggak ada suaranya? Hai. Kayaknya internet gue lagi jelek deh. Kenapa? Kok ngomong gitu? Soalnya nyangkut-nyangkut dari tadi pagi buka buka TikTok kayak Hmm, stuck gitu. Nek, hmm. lu nenek gue apa kakek gue sih? Gue, mbah lu. Dada lu. Cek 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 tes tes tes. Oh kaca astaga. Persembahan yang baru. Satu lagi dari Mayora. Baru kacamata Kacamata lu ya. balu.
Kacamata baru. Aku tuh dengan kacamata, aku mau nanya ya. Dengan kacamata ini lo konsen Gue dong. konsen, nih gue lagi ngeliatin merek Eh, apa eh. sih? Dengan kacamata baru ini tuh aku mirip kayak Stanley Tucci nggak sih? Stanley Tucci. Mm-mm, mm-mm. Dengan Pas, kaos hitam gini gitu ya kan, black t-shirt soalnya ya Stanley Tucci itu ya. Stanley eh, Tucci nggak kan, Stanley Tucci tuh pembawaannya tuh kayaknya inggil gitu ya, inggil ya gitu kan, kalau ngomong tuh gitu gitu. Dia tuh gitu gitu kan, gitu gitu. Kalau bawain podcast tuh juga gitu gitu. Mirip nggak? Oke lu oke, lebih kayaknya lu kurang setuju ya. Atau gue lebih mirip kayak Stanley Sagala. apa bandnya Stanley Sagala? Protonema. Modulus, modulus, modulus. Modul. Yang mana nih? Stanley Howe katanya. Siapa Stanley Howe? Nggak tahu. Nggak. Lah, lu baca dari mana Stanley Howe? Kolom komentar. Oh, Stanley siapa? Howe. Teing. Oh, suaminya Barbisu. Lu mirip suaminya Barbisu katanya. Oh, yang DJ teh ya, yang DJ teh ya, ciki-ciki pau-pau. Heeh. Oh, ini jadi lu ganti ini yang kemarin lu cerita nih bahwa lensa progresif itu membutuhkan frame yang lebar. Kayaknya ini nggak terlalu lebar deh dari kacamata frame lu yang kemarin, eh. Masa sih? Ini lebar banget, menurut gue ini udah gede banget. Cuma bedanya ini Tuh. baru aja. Bo, beda, Bo, bentar. Nggak terima gue Masa? dibilang nggak beda. Nggak terima gue. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar, Bagus, sebentar, bagus lah. sabar. Sebentar pemirsa, sabar, sabar pemirsa. Beda, Bo. Coba, geng Sama. duit. Gue baru mau bilang, ini yang pinter-pinter deh, yang lebih pinter dari gue. Geng duet aja yang lihat. Gini ya, Beda, kan Bo. Beda narasinya tuh lah, gini ya. Bo. Narasinya si Iwet tuh gini. Lu diem dulu. Beda. Lu diem. Dia kan narasinya si Iwet tuh gini ya. Bo, kita tuh makin tua, kita harus pakai lensa progresif, nggak boleh buang-buang uang. Kalau buang-buang uang, salah beli frame, frame terlalu kecil, Gede kok. pusing lensa progresifnya, it Gede doesn't work. kok. Aku harus beli lensa frame baru nih, gara-gara kemarin gue salah beli. Oh, ini datang. Setelah dibandingkan, coba lu bandingkan. Coba dibandingkan. Beda, Bo. Lebih gede ini tuh. Gede kok. Tuh. Sama apa beda? Gede, Bo. Lebih gede tuh. Ya beda 2 mili, 3 mili lah. Tapi lebih gede. 2 mili, 3 mili lebih gede loh, Bo. Bo, lo bantu gue lah, Bo. Bo, bantu lah, Bo. Tolong lah. Temennya nih baru gimana sih? Ada supportnya kali. Enggak, wet. Oh, siapa tak kenal dia? Boy orang kaya, boy anak orang kaya. Serem banget. Langsung berubah jadi kacamata hitam. Gue berasa kayak pengen dipalak, tau gak lo? Ih, lo mah jahat. Lo mah jahat. Tuh, bisa langsung dicopot, berubah lagi jadi putih. Oh, ya udah. Selamat datang ya. Kita emang udah masuk usia om-om ya. Dimana kacamata hitam tuh males gonta-ganti, tinggal pasang aja klipnya. Jangan susah, jangan khawatir. Ya, sekarang kalau pakai kacamata hitam gak kayak orang buta. Kalau kemarin-kemarin apa, Bo? Apa, Bo? kemarin kemarin gue baru keketawaan juga sama adik gue Lala kan property agent ya, terus dia gini, kak, temenin aku ke optik, mau ngapain, gue bilang gitu, aku suka vertigo kalau showing rumah siang-siang, kan dia vertigo,
Gue gini, pakai kacamata hitam lah. Kalau pakai kacamata hitam, gue nggak bisa ngelihat klien gue Eh, ngomong apa gitu. Jadi gue pakai eh, kacamata hitam begini-begini. Terus mau ngapain ke optik? Gue bilang gitu. Gue pengen eh. ganti lensa gue yang kalau di outdoor itu jadi hitam. Gue gini, aduh udah deh fix kita nih udah pada tua. Tau gak lo? Udah tua. Dulu soalnya gue sama adik gue tuh suka ngomongin om-om kita gini. Gila ya si Om Ponce, ya Om Yance ya gitu. Kalau di luar gitu, magic loh, kacamatanya bisa jadi hitam. Kita hitung ya, 3, 2, 1, set, jadi hitam. Scary. Dan sekarang om-om scary itu adalah lu. Bear. Berganti warna lensanya ketika terkena sinar matahari. Gitu ya. Ya udah deh Bo, lebih ya. gede lah, Bo. Frame gue hari ini, Bo. Lebih gede lah, Bo. Iya, iya, iya. Lebih gede per beberapa mili lah gitu. Tapi oke. Iya, Tapi iya. that's it. Yang penting dan yang paling utama nyaman di mata lo. Betul. Udah ya, kita copot. Bo, lo bilangin sama temen lo supaya gue endorse lah, Bo. Bo, tolong lah, Bo. Mahal banget kacamata, Bo. Capek gue minta endorsan buat lo. Lo nggak mau posting, posting suka-suka lo, foto juga Enggak, nggak mau diarahkan, datang ke bentar. event nggak mau. Gimana gue mau minta Nah, endorse? nah, gue posting mau. Datang gue berat. Capek gue ngurusin endorsement. Kan lu juga yang ngajarin gue, David, namanya kerja itu, lu nggak bisa cuman minta. Lu harus nurture, apa lu istilah lu, client service. Apa tuh? Ya, istilah lu ya, client service. Kalau diundang event, datang, David. Jangan cuma nongol pas ada maunya. Gue gini, oh gitu ya, Wet. Oke, bring you. Lu maunya endorsannya doang, tapi diundang event lu nggak pernah nongol. Pala gue yang jadi taruhan. David, Tom Ford kapan, David? Minyak Bodoh wangi gue amat. habis. Ngomongin minyak wangi habis, tapi gue sebentar. Sebentar, pemirsa. Sebentar, pemirsa. Minyak wangi gue habis kok. Terus gue lagi mikir-mikir, kok Tom Ford nggak jadi-jadi nih, katanya mau undang-undang, ya datang-datang, apa-apa, set, nggak boleh ngomong, set, diam. Tapi kemudian, canan! Tuhan tuh menjawab doa umatnya tepat pada waktunya. Di saat minyak weng-weng habis, kemarin si David gue lihat, dia bagi-bagi perfume, nggak ada inget-ingetnya Acan sama gue diam aja, gue diam. Gue tuh kan anaknya gitu ya, tapi tetap gue bantu jualan dia. Itu tuh ceritanya gini gitu, sambil gue tuh meratapi, kok nggak ada sama sekali keendus buat gue gitu ya. David susah banget bukanya, David. Mesti pelan-pelan boxnya dibuka. Datang. You are the verve. Nggak mungkin, Wet. Gue tuh nggak mungkin bagi-bagi perfume ke tamu-tamu duet with. Lu nggak gue inget. Gue tahu sprayer lu rusak kemarin. Gue bilang Rusia, sama Alt punya Iwet. Rusak. Rusia. Kirim yang baru. Aduh, pagi-pagi mencium aroma nastar yang mengingatkan pada cerita masa lalu, di mana core memori terbentuk sebagai bentuk ungkapan hati yang paling dalam. Kita spray, doa, lo doa, nih sampai gagal lagi, kelar nih hidup nih. Tuhan Yesus, jangan sampai sprayernya rusak. Tuhan, kuasamu. Belum gue pencet, itu tadi tipu. Bisa, bisa. Udah bener guys, spraynya udah bener, udah bisa dibeli lagi. Yuk pada geruduk dah tuh ya e-commerce. Bapa, engkau sungguh baik. Pada deg-degan, semua pada deg-degan. The moment of truth-nya bukan baunya,
Sprayer ya. Takut sprayer rusak, Bo. Aduh. Eh, tuh, Jualan kok dijadiin lawak. ya udahlah ya, hidup tuh di umur segini semua kita jadiin Ember, lawak aja, bener nggak sih gitu ember, ya. ember. Mau Tapi gimana coba kan? iya, tadi kan Iwet bilang gini ya, aduh Tuhan tuh the little things gitu kayak si Iya. Iwet gitu. Minyak wanginya udah habis. Eh, belum beli minyak wangi baru, dikirimin Joie de Vivre sama Alt sama Dave, lo happy. Itu kan the little things in life yang kita gini, aduh, Aduh. ternyata ya gitu, Tuhan tuh kita belum minta, dia udah kasih loh. Kita baru Bener. ngebatin gitu, bener nggak? Bener, bener, bener. Ada satu juga yang mau gue bagi. Emang mikrofon aku suaranya kecil. Di aku sih enggak, cuman mungkin itu kayaknya ini faktor psikologis karena baju lo lahak banget, dia jadi di bawah. Lo pindahin ke sini atau lo pindahin ke sini biar kayak tai lalat nih, kayak andeng-andeng. Ya, masa harus di sini sih, Bo? Nah, lebih lebih kencang. Gue ngomongnya harus lebih kencang, serius. Iya. Oh, oke. Naikin lagi di sini deh, di sini, di sini. Biar lebih Ya, dekat, biar lebih dekat. harus gini dong. Nanti gue kayak salah bantal. Hah? Enggak kan? Capek banget. Ada yang bilang tadi tenang banget ya pagi ini. Jangan mau kayak Rio mah. Lu mah pada jahat deh. Apa sih Rio? Rio kata apa? Rio bilang apa? Jangan mau dikerjain. Oh, aduh Tuhan ya Allah. Enggak, gue mau bilang, gue mau cerita, jangan tersinggung ya. Gue nggak akan, lu Oh, jangan iya. pancing gue, jadi gue nggak usah nyebutin nama Iwat. Iya. Ini juga bukti betapa kemarin itu malam-malam gue tuh mengucap syukur gini, aduh Tuhan Yesus emang baik ya gitu. Jauh sebelum gue minta, dia udah atur. Ini bukti bahwa Tuhan udah atur, Tuhan sudah orkestrasi masuk keluarnya orang di dalam hidup lo. Mm-mm. Jadi, kemarin tanggal 12 itu, kita kan rencana syuting podcast Duet With, teman-teman Mm-mm. ya. Mm-mm. Syuting podcast Duet With. Tanggal tersebut itu dipilih oleh satu orang tamu yang memang kita incer pengen jadi tamu di Duet With. Oke? Kita nauin aja, aduh pengen banget orang itu jadi tamu di podcast kita. Kita ikut deh dia mau tanggal berapa. Dia pilih tanggal itu. Kita pindahin Grubuk Desa ke tanggal itu. 12 Juni akan syuting sama orang tersebut. Oke, kejadian. Aduh Tuhan baik. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kan syuting pertama jam 10 pagi ya. Jam 6 malam, 6 sore, Hana, produser kita tuh double book tamu. Wet. Jadi ada manajer seseorang gitu, konfirmasi, Mbak Hana besok artis saya harus datang jam berapa? Hah? Astaga, aku double book tamu. Gitu. Untuk episode pertama jam 10 pagi. Nah gitu dong. Aduh gimana dong? Aduh ya udah minta maaf aja Han. Kita pikir kamu manajernya nggak konfirmasi, jadi kita udah cari tamu lain. Oh ya udah. Jadi Hana minta maaf. Aduh maaf ya kak gitu. Karena kakak nggak balas konfirmasi aku pikir nggak jadi. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak Hana, nggak apa-apa nggak apa-apa. Udah dong. Jam 7 malam, manajer tamu pertama kita yang emang orang kita incer membatalkan diri artisnya. Mohon maaf, artis saya nggak jadi tamu di podcast lo karena dia harus syuting di tempat lain. Bo, on a normal day, lo mau syuting besok jam 10 pagi, jam 7 malam lo dibatalin tamu, lo akan kesel lo, Wet. Tapi, lo inget ya, jam 6 sore Tuhan udah siapkan pengganti, bro. Sebelum tamu itu membatalkan diri, Tuhan udah siapin pengganti standby. Lu tahu nggak? Jadi gue tuh begitu gitu ke Mbak Wati, gue gini, kan Mbak Wati cuma gini, tamu tamu pertama membatalkan diri. Gue gini, hah? Mbak Wati cerita ke gue jam 8 sebelum gue standby fashion show. Sekarang banget nih Mbak, jam 8 malam. Tenang, sabar. Dia membatalkan diri tadi jam 7. Tapi udah ada penggantinya. Kok bisa? Karena Hana double book jam 6, penggantinya rekonfirmasi. Wah gila, Tuhan Yesus baik banget. Nggak tahu nggak sih, at that moment gue tuh gini,
Orkestrasi kehidupan itu nggak main-main, say. Bener nggak? Ambil moral of the story-nya adalah bantuan Tuhan selalu datang tepat waktu. Udah ya, selesai. Kita pindah topik yuk, boleh nggak? Eke Gitu. deg-degan nih, Iya, iya, Eke iya. deg-degan. Nggak, tapi itu message itu tuh Iya, iya, setuju gue. strong banget buat aku, terutama waktu gue nonton episode duet with Sivia Aziza. Sivia, namanya Sivia. Sivia Aziza. Kan dia bilang gini, udah Om Dave, hidup itu udah ada yang ngatur, relax aja. Terus terang loh, Wet, gue tuh sempat gini dalam hati. Tahu apa sih lo, Nyet? Gini, anak Umur lo kecil. baru 28. Gue tuh sempat gitu lagi nih. Anak kecil loh. Tahu apa sih lo gitu ya. Heeh. Tapi itu nyambung. Ini kita bahas sedikit ya, recap tanpa kita menyebutkan tamu-tamu kita kemarin siapa. Kemarin tuh gue seneng banget karena syuting 4 episode, energinya menurut gue betul-betul membuncah dari awal sampai akhir. 4 tuh berat loh, Bo. 4 tuh berat. 4 tuh berat. Apalagi interview orang. Karena apa? Lo mesti berpikir, lo harus constantly on focus, dan lo kan nyerap energi orang juga kan dari tamu yang datang kan. Bener nggak? Sampai akhir, sore, itu energi gue nggak turun. Turunnya pas nyampe rumah, ambrol gue. Blar. Dan Ya, yang gue mau highlight adalah tamu kita yang kedua. Menyambung omongan lo tadi, tahu apa sih lo anak kecil, gitu ya. Tamu kita yang kedua itu, menurut gue belum pernah sih ngelihat ada podcast yang menampilkan 3 generasi perempuan terkenal dalam satu layar. Itu menurut gue kayak, oh my God. Dan tiga-tiganya, ya, gue harus bilang bahwa they are superstar. Yang satu superstar banget. Superstar, kalimatnya gini, ya buat saya yang sudah mengalami semua presiden di Indonesia, gue gini, ya juga. dia udah Ya, dia udah hidup dari zaman Presiden RI pertama sampai Presiden sekarang. Shine. dan dia udah jadi artis di masa itu. Yang berikutnya adalah yang tengah, favorit lo semua, geng duet. Ya, The Darling. Oke. Yang ketiga, ini Gen Z mentok. Dan gue meng-highlight kalimatnya dia ketika kita tanya, nggak apa-apa ya, ini kan supaya buat jadi teaser gitu ya. Kita tanya gini, oke, karena kita punya 3 generasi perempuan dalam satu frame, kita tanya, apa yang lo suka dan lo sebelin dari masing-masing generasi ini? Gen Z ngeliat milenial, ngeliat boomers ngeliat milenial, ngeliat Gen Z, milenial ngeliat Gen Z, ngeliat milenial. Yang Gen Z jawab gini, jujur aku tuh sebel banget loh selalu dianggap anak kecil. Aku tuh udah gede loh, aku udah dewasa. Boleh nggak sih lihat aku sebagai manusia beneran? Terus gue cuman gini, iya loh. Itu tuh salah satu kecenderungan kita sebagai orang dewasa. Ngelihat yang lebih muda, apalagi kalau kita ngelihat dia pertumbuhannya dari dia lahir sampai dia dewasa, we will always look them as a baby. Bener gak sih? Iya, betul. Ya, True. lo bisa ngomong tadi, tahu apa sih lo anak kecil ke Sivia Aziza, karena lo lihat dia bayinya. Iya, iya, iya. Maksudnya gue menyaksikan dia kecil, dan gue tuh, Iya kan? yes, true. Jadi Uh-uh. roman kita nih sebagai Oh, takut mata jorok. matanya hijau, ada api-apinya. Takut di ban sama TikTok, jreng.
kaget. Guys, jangan kasih gift yang kaget-kaget gitu. Udah tahu Nini suka latah. Mau apa sih tadi? Iya, Eh, karena ya kita nih sebagai orang tua tuh we would like to romanticize the good ya, old days gitu ya, karena kayak ya. gue kan tahu si Via, Angels, Mm-mm, Evie masih mereka kecil, jadi tiap kali walaupun si Via udah punya anak, tiap kali gue ngelihat dia, gue tuh ingetnya yang duh, waktu dia nyanyi di panggung Idola Cilik tuh, ya Allah, lucu amat gitu. Gue inget mm-mm, emaknya, gue inget ininya, itunya. Iya, pun sama mm-mm. dengan ponakan-ponakan gue, Wet. Kayak ponakan gue kan juga udah segede-gede bagong, Iwet. Orang Iya, Ethan itu sekarang tidurnya di kamar gue. Karena ya. dia marah pasti kalau gue ceritain. Karena kamar tidurnya dia udah nggak cukup kasurnya, udah mentok dinding kakinya. Mm-mm, mm-mm, Sementara yang satu emang lagi intern di kantornya adik gue. mm. Lah apa sih, Bo? Ya udah bukan anak kecil kan gitu. Udah intern, Bo. Udah belajar kerja, udah magang. Hmm. Dan iya kan mereka Z ya, Z sama Alpha. Ya udah young adults jatuhnya. Mm-mm. So we need to stop treating them as Iya. children. Kemarin apa bahasanya si tamu Gen Z itu emerging young adults. Ya, emerging young adults. Emerging young adults. Gue kemarin itu sih gue langsung terhenyak, terdiam dan kayak iya lagi, iya lagi, iya lagi. Tamu yang ketiga, gue yakin ini pasti banyak potongannya viral nanti. Itu juga ya. Gue cuma gini, ya dia bocor, ini bukan bocor halus lagi. Kamu yang ketiga tuh juga gue gini, ini nggak bermaksud lebay ya, tapi berangkat dari isi konten podcast-podcast kita kan banyak di kata Iwet kan, David lu nggak boleh marah kalau konten podcast kita dipotong-potong, itu namanya yang nonton banyak, walaupun kan gue suka sebel, sebutin dong podcast, lu denger Ralin, si Via, ini tuh ngomong di podcastnya siapa, tapi ya udah deh ya gitu. Jadi kemarin si tamu kita yang ketiga Dia kan ngomong, sebentar, sebelum lo lanjutin, kekesalan itu hanya bisa dia lampiaskan, dia kirim ke gue semua video-video itu. Gue cuma gini, iya gue tahu, gue udah lihat juga. tapi sekarang gue udah nggak, bodo amat, gue udah capek. Terus, Lu mau ambil, lu mau potong. Sementara tamu kita yang ketiga itu kan mulutnya kagak pakai filter ya kalau bercanda sama kita ya. Jadi tuh gue ingetin gini, Bo, hati-hati. Ini kan podcast nih, ini kan YouTube. It's okay, Bo, it's okay gue ini. Bo, tapi tamu-tamu kita itu tendensi virality-nya kontennya banyak banget. Gini, oh, Bo, hapus dong, Bo. Hapus dong. Ulang dong, ulang. Iya, enak aja, ulang. Ada ulang. Nek, yang itu jangan ya, Nek, ya, Nek. Habis itu dia WhatsApp, Bo, yang tadi, Bo, Bo, Bo. Hmm. tapi, tapi gue cuma gini, relax kali ini perempuan. Aduh, hampir gue keceplosan tapi nggak jadi, gue tahan. Udah, Tahan, tahan. tamu yang Oke. ketiga. Itu banyak banget menurut gue Easter eggs-nya. Gila, gue sampai gini. Ini pasti dipotong. Oh iya, iya pasti banyak. Ini Seru, pasti seru. dipotong. Ini pasti viral. Ini pasti viral. Gue cuman gitu. Terus lo pinter ya, lo pinter. Gue langsung lihat lo, gue ngerem. Pas dia lagi bagian yang bakal viral itu, lo sama sekali nggak nggak gitu. Lo diem. Gue kasih nih ya, tuh kanal-kanal berita yang pada hobi motong-motong podcast kita, gue kasih bersih tuh, nggak ada suara gue, nggak ada tangan gue kasih bersih di close up-nya tuh orang, jadi lu bisa potong. Momen itu lu bisa potong, ambil. Mention lah, itu podcastnya kita. Jangan cuma potong. Tolong lah, kita juga butuh popularitas nih. Yang gue sedih ya, Nek, yang gue sedih ya, Nek, yang gue sedih. Kalau podcastnya, kalau dari podcast Melanie, dari podcast Densu, dari podcast Deddy Corbuzier, orang-orang tuh mention loh, Nek. Apa karena kita belum terkenal ya, Nek? Gue juga, itu juga loh. Itu kayak insert gitu tuh kan suka tuh potong-potong gue gini. Itu tuh di acara aku loh, kalian ngambil potongan itu. Masa sih Om Dev? Sebutin kali gue gini. Itu tuh yang wawancara aku loh.
Tapi mungkin karena yang ngomong kan artisnya. Iya, artisnya nggak bakal mungkin ngomong gitu kalau aku nggak nanya loh. Mungkin udah saatnya kita pindah ke media mainstream, Bo. Ya, kita memperkenalkan diri di media mainstream, Bo. Atau di podcast kita taruh judul gitu kayak kayak button scarf gitu yang banyak gitu. Button scarf, button scarf, button scarf, button scarf, button scarf, button scarf, button scarf. Monogram. Atau kita bikin bando yang ada namanya pakai lampu-lampu gitu, gimana? Pingkan mambo kali gue jualan donat, say. Aduh capek. Halo. Tamu yang keempat juga nggak kalah menariknya. Cie, Mas Iwet. Yang nggak dapet jadwal. Anjrit, Bo, jadwalnya ngantri sampai Maret 2026. Februari. Dan udah Februari. Maret. Abis itu kan gue ngobrol sama asistannya. Hebat-hebat ya nih orang-orang. Kita salah sekolah deh, Wet. Kayaknya sih, gimana ya? Kurang bikin ngantri podcast nih. Pindah yuk, apa gitu bikinnya. Gue tuh belakangan lagi suka ini, Wet. Trivia. Trivia Trivia quiz. apa? Trivia quiz. Oh, tebak-tebakan. Trivia quiz. Lu tuh suka terpapar sama konten-kontennya Ems and Homes gak sih? Patah banget lo patah banget. Patah lo kasar kayak penyiar baru. Bridging lo kasar. Loh, enggak. Bahkan lu bilang ini, aduh podcast, mungkin kita perlu cari satu mainan baru. Kayak ini tuh podcast tapi pendek-pendek. Mungkin kita harus bikin kayak gitu juga, Nek. Orang si MC Homes itu pinter loh. Dia bikin podcast tapi nggak panjang, say. Pendek-pendek. Di Reels tapi. Tahu nggak lo? Itu judulnya katanya trivia. Halo? Pin gue training ini lo Michael Junior. Udah pernah gue training sama Eko Junior. Ya refreshing lagi. Biar nggak patah bridgingnya. Aduh, ini mah kita mah era digital, say. Udah nggak usah terlalu halus-halus, say, kayak make up. Coba gue nanya dulu. Guys, udah pada tahu soal Ems and Homes belum? Gue tuh amazed sama mereka berdua. Coba, udah pada tahu belum? Ems and Homes. EMSNHUMS. San bilang, udah. Tahu. Terus udah gitu, udah. Nyak Ifat belum. Agak belum. Spill bro. Suruh spill bro. Sampai ada yang ngitungin loh, udah 6 kali dibahas. Soalnya dia tuh tiap Emang konten iya? katanya. Tapi soalnya tiap konten itu topiknya baru. Ya iyalah ya gitu. Mulai dari kenapa di lift harus ada kaca, kenapa semut itu harus berbaris, informasi-informasi kecil-kecil gitu loh. Yang menurut gue gini, kan kemarin ini kita ngobrol sama siapa ya yang bilang katanya there is nothing new under the sun. Kita ini semua tuh storyteller. Kita tuh pada dasarnya cuman nyeritain ulang aja. Buku yang kita baca, kita ceritain ulang. Nonton podcastnya siapa, kita ceritain ulang. Kita kunyahin lah buat penonton kita. Nah, MC Homes itu juga gitu kan, Wet? Pertanyaan-pertanyaan kecil-kecil gitu. Kayak, kenapa sih semut itu berbaris? Kan mereka research dulu tuh untuk bisa mereka ceritain. Cuman 3 menit apa semenit sih di podcastnya dia? Mereka nyebut diri mereka kategori produk itu nano podcast. Nano podcast itu cuman 90 detik. Nah, kebayang nggak lo? Dalam 90 detik lo bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Yang paling kena sama gue tuh adalah informasi ini nih, yang soal kenapa laki-laki itu lebih cranky dibandingkan perempuan ketika lagi sakit, terutama demam. Oh iya, dia bikin konten gitu ya? Iya, itu menurut gue kayak gila, ini cerdas banget, right on the spot and very straight to the point. Kenapa? Karena gini, Bo, laki tuh kalau udah sakit rewel setengah mati loh. Gue enggak. Gimana ya gue mau jawab itu ya? Agak bingung menanggapinya saya. Tapi gue inget, lu kalau sakit rewel. Nah, iya kan? Gue rewel banget kan, sampai gini.
ganggu banget sih Iwet kalau sakit. Bener nggak? Iya. Kayak seluruh dunia harus tahu, satu. Yang kedua kayak, sorry ya, tolong atensi, perhatikan pada saya tuh lagi sakit loh. Iya, kayaknya lu tuh paling derita nestapa satu Ya, dunia. ya, Najong. lo tahu nggak alasannya kenapa ternyata? Kenapa? Karena perempuan itu punya hormon estrogen. Dan hormon estrogen itu yang membuat perempuan kuat. Yes, mereka bisa menghadapi menstruasi, premenstrual syndrome, mereka bisa mengandung, melahirkan estrogen. Oh, see? Those information. Dengan time span kita ya. Tadi gue baca The Cult, postingannya The Cult. Dia bilang katanya generasi sekarang itu kita tuh time span perhatian kita tuh makin pendek-pendek. Lo tau nggak tahun 2012 perhatian kita sebagai manusia di layar itu 72 second. Sekarang surveinya mereka 40 sekian second. Jadi kita tuh mampu fokus, laser fokus di layar sebelum dapat distraksi, sebelum tergoda oleh distraksi cuma 40 second, Wet. 40 second. Semakin pendek-pendek. Nah, si nano podcastnya Ems and Hums ini berhasil nyolek perhatian kita di second-second pertama kita. Oh, dia punya TikTok juga, say. Jahat ya lo. Ya, bingung. Gimana sih? Kan kalian yang lebih muda. Kok kalian yang bingung main TikTok? Hai, good morning. Om Iwet sama Om Dev. Good morning. Udah boleh ya, Om? Boleh banget. It is expected from you guys. Expected. Udah, kita udah menerima dengan lapang dada kalau kita akan dipanggil Om. We are okay. Hi Nahum, hi Ems. Hai, Om Dev. Hai, Om. Jadi Nano Podcast tuh apa sih sebenarnya? Kenapa kalian bisa mencetuskan nama Nano Podcast itu? Ya, aku jawab ya. Iya. Nahum yang jawab, coba cerita. Boleh. Iya. Jadi kenapa kita bilangin Nano Podcast? Sebelumnya hai dulu buat ini apa? Buat geng duet. Geng duet. Gimana sih, Nahom? Iya. Salam kenal. Ini ponakan-ponakan. Iya, kita hari ini mau kenalin ponakan-ponakan kita tuh, ada Nahum sama Amy. Mereka berdua adalah kreator di balik Nano Podcast yang dari tadi kita bahas tuh, yang lo semua udah ngitungin udah 6 kali katanya kita mention. Udah deh ya, pagi hari ini kita kenalin aja kreator-kreatornya. Kalau udah pada tahu, good for you. Belum tahu, follow, oke? Nah, lanjut Hum. Iya. Oke. Jadi coba mendekat karena katanya suara kecil. Jadi iya, kenapa bilangnya Nano Podcast? Karena kita kan kalau di digital marketing gitu kan ada istilahnya nano, mikro, makro gitu-gitu kan. Terus akhirnya ya kita kepikiran kayak karena kita mau bikin podcast tapi dalam waktu 1 menit, ya udah kita pakai istilah nano aja yuk. Karena kita pernah dengar sebuah podcast namanya micro podcast, itu kayak dia cuma 5 sampai 10 menit gitu. Terus ada istilah itu tuh micro podcast. Ya udah kita coba singkatin lagi 1 menit, ya udah kita sebut nano podcast aja gitu. Itu ini sih. Kalian mulai bikin itu tuh kapan sih, Hum? Mungkin Amy bisa ceritain. Sebenarnya kita udah bikin podcast udah dari lama, tapi kita udah sering bikin konten-konten bareng gitu. Tapi kayaknya belum ada yang kayaknya bukan effortless ya, tapi maksudnya sustain itu. Akhirnya kita pikir kita bikin konten ini aja deh, maksudnya yang yang kira-kira bite size, yang 1 menit cukup. Karena kan emang kalau kita sendiri attention span make social media, karena kita kan pakainya di Instagram sama TikTok. Iya. Iya. Aduh, ketahuan nih lu. Biasain. Suka ada kejutan gift namanya. Oh my God, fireworks. Terus social media Terus? attention span-nya pendek gitu kan. Jadi kayak pikir, ya udah yang pokoknya 1 menit atau ya 1,5 menit gitu. Pokoknya udah paling itu dikit
Iya. Oh, dan yang cute dan yang lucu adalah just in case you guys did not know, Nahum sama Amy ini pasutri. Iya, Iya. pagi-pagi udah di rumah bareng, masa bukan pasutri. Om Dev nih gimana? Iya juga. Kalau pagi-pagi nggak di rumah bareng itu kan nggak boleh Om Dev. Iya Om Dev nih juga. gimana? Iya juga. Ya kali-kali habis Ya. ronda semalam kan mana gue Iya. telepon. Mas Dev nggak boleh encourage buffalo gathering. Cannot, okay? No buffalo gathering. Ngajong lu, Web. Nah, yang kita juga pengen tahu ya, walaupun podcastnya itu nano gitu ya, 1,5 1 menit gitu. Tapi boleh cerita nggak sih Aim atau Nahum, the research that goes into those short content gitu untuk bisa menjawab pertanyaan itu kan kalian kayaknya pakai research ya? Betul. Iya. Jadi emang iya sih, kayaknya emang itu apa ya istilahnya emang semacam bukan kelebihan, cuma sesuatu yang emang kita Tajemin gitu. tajamkan, betul. Jadi emang proses researchnya sih emang kita kumpulin dari banyak sumber sih, kita googling, kita cari di ya Wikipedia, kita cari di artikel-artikel. Yes. Tapi palingan yang mau diinikan adalah justru yang kita tajamkan bukan cuma skill researchnya, tapi kan research apa ya kayak one thing, tapi gimana menceritakan dalam 1 menit itu kan yang butuh skill. Oh my god. Itu sama kayak yang dibahas sama tamu Duet With yang pertama kemarin. Dia ngebahas soal gini, the skill of storytelling. Ya, semua orang memang punya cerita. Semua orang tahu ada fakta ini, fakta itu segala macam. But how you tell the story or you retelling the story to people, itu yang butuh skill. Iya. Dan kita thank you banget dilatih sama Om Iwet di radio. Oh iya. Lu tuh mantan penyiarnya Hard Rock ya? Tapi seriusan si Iwet pernah ngasih training ya? Guna nggak sih ilmunya dia? Iya, kan aku waktu itu produsernya Om Iwet di Good Morning Hard Rock Show. Oh, lu produser. Aduh, berat ya hidup lu, Hom. Berat ya. Berarti Nahum ini produsernya Iwet sama Melanie zaman mereka masih jadi penyiar kan? Ari Kirana. Iya, Mbak Ari. Oh, Ari Kirana. Lebih better dikit lah. jadi gini, Nahum itu dulu produser gue waktu di Hard Rock sama Ari. Dan dari dulu tuh gue sama Ari selalu bilang, anak ini lucu ya. Dia tuh selalu punya sesuatu yang dia bawa ke kita dan bikin kita gini, kok kita baru tahu ya? Gitu. Oh. Kan diva penyiar pagi kan nggak bisa tuh dikasih yang info-info standar tuh nggak bisa gitu. Ya, itu satu. Nah, Jemima itu kamu punya siaran di Trax kan dulu ya? Enggak, aku di grup lain. Kamu di Prambors? Enggak, aku dulu di 99ers Jakarta sama di... Oh iya, bener. Jadi mereka berdua nih siaran, tapi kamu pernah kerja di majalah juga pernah kan? Iya, di Cosmo. Nah. Ada. Jadi mereka berdua emang punya basic penulisan yang baik, Dave. Oh, oke. Kalau gitu boleh nggak sih mungkin Nahum sama Amy ya berangkat dari pengalaman kalian bikin jadi produser, jadi penyiar, jadi writer, terus akhirnya sekarang ngerjain Nano Podcast gitu. Kasih ringkasan mungkin ke geng duet yang juga pengen mengcopy apa yang kalian copy. Tadi kan kalian bilang research is one thing, tapi to be able to deliver the message menarik, concise, yet very entertaining dan juga ada hooknya dalam 1 menit itu kan different thing gitu. How did you guys do it? By the way, andaikan lu bisa lihat, Wet, gue tuh sekarang multitasking loh. Gue nanya, gue ngelihat diri gue sambil gue tangan kanan gue ngetap loh. Oh my god, gue keren banget loh, Wet. I can do this. Wow. Sebentar ya sebelum dijawab, guys. Makanya lu ini kalau baru lihat layar gue 503. goyang-goyang itu that's me typing. Oh. Guys, ini baru 538 likes-nya. Tolong, ayo bekerja lebih keras ya. Kita masih tetap butuh 1 juta likes. Jangan kendor. Let's go. Oke, silakan. Oke. Ayo, apa pertanyaan? Kurang latihan ya sama Om Iwan kayaknya.
Parah banget loh. Gimana caranya untuk kalian bisa menceritakan kembali fakta-fakta tersebut dengan riset yang dalam tapi hanya 90 detik? Apa sih kuncinya gitu? Oh, oke. Kamu jawab? Kalau aku bilangnya sih sebenarnya ya kayak kumpulin. Terus udah gitu kita kan memang selalu openingnya adalah straightforward. Jadi dibilang kayak kenapa misalkan gitu, kenapa di lift banyak kaca. Jadi buat viewers atau yang kayak nontonin udah tahu akan dapatnya tuh message-nya apa. Jadi mereka udah tahu oh gue akan dapat ini gitu. Dan kita kan emang bilang kenapa dalam 1 menit. Jadi mereka juga udah tahu siapin waktu dalam 1 menit udah akan gitu. Untuk motong-motonginnya wah, itu emang kita harus tega-tegaan sih. Kayak banyak Ya. emang banyak banget info yang menarik, tapi belum tentu penting gitu kan. Jadi kita emang harus tega-tega juga motong-motongnya. Terus untuk concise, kalau itu kayaknya Nahum deh jawab. Iya. Kadang-kadang ketika kita bahas satu poin, kita kayak apa ya, tergoda buat mengelaborasi lebih jauh gitu. Kayak, oh gitu, jauh nggak ya? Tapi ternyata setelah kita pikir-pikir, oh nggak kok, dari satu kalimat ini sebenarnya udah ter-squeeze inti message-nya gitu. Nah makanya itu sih buat kita akhirnya jadi kayak udah deh kita jangan kecuali emang poin itu penting banget. Jadi kita bikin layer-layer lah. Oh ini kita elaborasi di sini, kita elaborasi lagi sampai akhirnya jadi satu kesimpulan kayak gitu-gitu sih. Tapi keren sih. Thank you. Dan congratulations juga karena sekarang mereka berdua ini sudah difitur menjadi salah satu segmen di Volkatif. Congratulations. Oh, ya ampun hebat. Iya. Iya. Jadi mereka seminggu sekali ya konten kalian naik di Volkatif ya. Iya, seminggu sekali. Iya, tapi guys, ayo di follow Ems and Hums-nya, ada di TikTok, ada di Reels juga ya, terutama yang di TikTok juga gitu. Tapi masuk akal banget tuh yang Amy bilang ya buat kita nih kreator-kreator di TikTok kalau bikin video direct aja pesannya dalam beberapa second pertama tuh penonton udah harus nebak, udah harus tahu isinya apa. Gue juga sebagai penontonnya gue paling empet tau nggak loh kalau gue nonton video misalnya review restoran gitu. Tunggu ya informasi lengkapnya di akhir video. Nggak pengen. Gue gitu, gue gak mau gitu. Atau gini, pengen tahu donat ini belinya di mana? Di follow dulu nanti video berikutnya kalau rame akan di drop. Nggak mau. Gue tuh nggak mau, maunya sekarang, right there and then gitu. Sama relate juga tuh yang Amy bilang gitu. Kadang kita kalau ngedit video atau kalau kita ngomong tuh kita suka nggak tega ya. Aduh ini sayang ya, bagus informasinya, masukin kali. Akhirnya jadi videonya gemuk nggak puguh gitu, kayaknya kok bosen gitu. Itu gue banget Om Iwet. Gue baru mau ngomong. Om Dev tuh namanya om-om ya. Kalau bikin konten semua mau diceritain, semua mau diomongin. Gue bilang tahan, nggak usah semua. Ember. Tapi kita belajar dari Ems and Hums. Bener. Kemarin tuh aku sempat melihat dan aku ikut live-nya kalian yang kalian main trivia. Yes. Iya, Itu lucu banget loh. Jadi kalian udah ngembangin berbagai macam produk tuh dari yang Nano Podcast itu. Kalian juga punya YouTube ya kalau nggak salah ya? punya. Kita ada long podcast. Jadi kalau di Reels atau di TikTok kita taruhnya 1 menitan. Kenapa dalam 1 menit? Tapi kalau di YouTube kita bikinnya longer podcast. Terus udah itu udah ada beberapa tamu, tapi belum ada yang viral ya kayak duet. Enggak, kita juga nggak semua viral kok yang. Pengen viral aja. Pelan-pelan. Terus kemudian sama kalian bikin live juga. Iya. Live karena kan ya kayak kita emang bahasnya trivial things. Jadi emang tipe-tipe topiknya ya itu sesimpel gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya kita bikin juga karena kayak pengen kayak small talk juga kan. Topik itu misalkan kayak misalkan Om Dave sakit. Om Dave sakit kalau siapa yang sakit tadi? Om Dave kan kalau keren. Aku. Om Dave bukan aku. Gue iya aja biar cepat. Iya jadi gitu. Jadi Om Dave kayak ada kayaknya lu ini sakit karena gini deh gitu. Jadi ada dan itu bisa jadi small talk. Nah, kalau di trivia kayak kita kayak quote unquote ujiannya, ya nggak sih ulangannya, UTS-nya.
Kita tes ya. Oh, kuisnya. Iya, benar-benar. Oh, tapi gue setuju loh bahwa materinya kalian itu suka aku pakai untuk jadi small talk dan ice breaking ketika lagi presentasi. Oh, Thank Yes. you. Yes, gue kalau kadang suka sama klien gitu, Bo. Jadi atau kadang-kadang trivia kalian itu aku pakai untuk sebagai pembuka di presentasi untuk nebelin insight dari sebuah plan. wow. Iya. Wah, kita Iya, ini langsung. thank you so much. Iya, Dan aku mereka juga. selalu gini, oh ya, tahu dari mana? Ems and Homes, follow deh, gitu. Ya pintar Om Iwet, harus ada begitunya. Aku juga sih, tapi kalian nggak usah terima kasih. Aku selalu pakai materi kalian untuk presentasi. Tapi sayangnya aku nggak pernah presentasi, jadi belum pernah dipakai. Jadi nggak usah terima kasih dulu ya. Jangan dulu terima kasih. The thought that counts, yes. Kan trivia itu ujiannya. Iya, kuisnya. Tapi ya, kemarin tuh aku kepikir kenapa juga kita ngundang kalian. Sebenarnya aku kan jiwa kompetisinya sangatlah tinggi ya. Aduh, feeling gue gak enak. Aku tuh jiwa kompetisinya kan sangat tinggi ya. Aku tuh pingin aja gitu menunjukkan kepada halayak ini gitu ya bahwasanya pengetahuan aku tuh luas gitu. Om Dave eye roll. Udah olahraga ya pagi-pagi matanya eye roll. Lu mau minta Ya, trivia coba. dari Ems and Homes. Oke. Kita pesan. Sorry, bukan cuman trivia. Kita pingin bikin quiz in the morning. Oh. Trivia in the morning with Ems and Homes. Yes. Ya, Gue harus konsen. ya, mereka quiz masternya, mereka kasih pertanyaan kita yang jadi pesertanya. Oke? Oke. Jadi ini Oke. Silakan. sorry. Rules-nya adalah ini pertanyaannya rebutan. Ya. Jadi ntar sesuai namanya Om Dave misalkan namanya Om Dave gitu. Om Iwet, Oke. Ya. gitu ya. Iwet. Oke, siap. Ini setiap pertanyaan poinnya 100. Jadi kita banyak-banyakan. Mana kalkulator kita? Oke. Kita siapin dulu. Kasih kalkulator. Ini semua kita Homs. Aduh. Sebentar. Oke, sudah. Ini Oke. Om Jeffrey Waworun tuh sebagai host tahun 90-an nonton nggak? Itu gimana? Terus geng duet nanya gini, terus kita ngapain? Lu tap-tap. Iya. Oh iya. Oke. Lo kalau misalnya boleh. Geng duet kalau mau ikut jawab juga boleh supaya bisa ada contekan untuk kita kalau kita bingung. Ya kan? Benar. Ya. Oke. Yuk, Kita langsung kita mulai. ready. Siap. Pertanyaan pertama gampang banget. Siapa pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Iwet. Gue duluan. Gue hampir Dev. Oke, kayaknya Om Dave duluan ya. Om Dave. Mohon maaf. Dihajar Dewan Toro. Iya betul. Kesel banget. Gue juga tahu. Ayo. Oke. Oke. Organ dalam tubuh kita itu ada banyak. Dan organ apa yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh? Iwet. Organ tunggal, bukan maksud gue jantung. Kita ambil jawaban pertama ya. Enggak, iya kedua kali. Ini kan buat entertainment tadi. Manistik. Lu pengen gue lakban dewet mulutnya. Organ tunggal. Geli lu gak layak main sama Ems and Homes, Wet. Ih, ngapa sih? Ayo, oke. Ayo. Ih, satu sama. Tadi jawabannya. Jantung. Jantung. Lu gak layak, Wet. Jawab jantung, lu operasinya kepala, bukan jantung. Yang operasi jantung tuh gue. Jantung is my thing. Nggak gitu cara mainnya, Dev. Oke, lanjut. Oke, bro. Ya. Pertanyaan ya. Ya. Pasti Om Iwet sama Om Dave pernah nonton Disney. Hmm. Pasti tahu karakter namanya Mickey Mouse. Iya. Tahu.
Pertanyaannya, berapa jumlah kancing di celananya Mickey Mouse? Iwat. Bener. 2. Benar. Kompetitif ya. Ayo bintangnya apa sih? Leo. Om Dev apa? Leo juga. Enggak. Baju kancing 2 tuh nggak masuk akal loh. Ih, kenapa? Dia kan bajunya overselah gitu. Harusnya minimal 4. Oh, di celana kan coba lu cek deh. Nggak mungkin 2 ya. Kan jasnya dia gitu, Dua. overselah gitu. Dua. Om Dev mengejar Om Dev. Oke. Ayo. Yang mana? Ini Bebas. aja kali ya. Sebelum muncul boyband Korea, grup cowok lokal Indonesia yang digilai remaja era 90-an. Iwat. Dave. Iwat apa? Dave. Om Iwat dulu. Ini. Boyband Indonesia. Pertanyaannya berhenti sampai di situ loh. Boyband Indonesia. Lu tebak. Boyband original Itu Indonesia. 1, 2, 3 ya. 1, 2, Trio Libels. Sama. Ini berarti Om Dev, ini pertanyaan komplit Om Dev bisa jawab nih. coba. Karena dioper ke Kita lempar. Oke, lu nggak usah selesaikan kalimatnya, gue udah bisa nebak. Boyband original Indonesia, Mas Naid Group. Lo lihat nggak komentar Emi tadi? Hah? Mohon maaf kita belum. Dia boleh ponakannya Becky, tapi dia bukan Becky, dia kagak tahu. Kan lu nanya original dan boyband. Lu Google deh. Aduh, capek. Mas Naid Group, Mas Naid. Berarti Emang kita jawabannya coba siapa? selesaikan pertanyaannya dulu kali ya. Kita Oke. selesaikan pertanyaan. Oke. Jadi remaja era 90-an dan punya lagu Inikah Cinta. Iwat. Oh. Udah Om Dev udah kayak Oh. Inikah cinta kahitna? Bukan. ME. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Oh. Dia kahitna lagi. Aduh, capek. Iya. Gue pertanyaannya belum Oke. selesai ya. Lu PR ya, Iya. yang duet. Lu Google deh Mas Naid Group. Itu tuh di original. Yang salah. Nanti coba kita cari tahu. Ya, oke. Aduh, tahu capek ya Allah. Oke. Nih, yang berikutnya ini. Ini Iya. kali ya. Bahasa dengan jumlah penutur asli terbanyak di dunia adalah Bahasa dengan jumlah penutur asli. Penutur asli itu Iwet. maksudnya apaan sih? Hah? Cina. Betul, Mandarin. Yes. Oh, penutur asli itu maksudnya jumlah penduduknya yang menggunakan bahasa aslinya. Betul. Oh, Mandarin. Oh, lu demen tuh, Ed. Secara dia kan gila-gila Cina. Aduh Tuhan ya Allah. Oh, bahasa dengan jumlah penutur asli terbanyak. Oke. Berarti bisa aja kita cari negara dengan jumlah penduduk terbanyak dong. Iya. Itu logika gue. Iya, dan juga sebarannya di mana-mana karena mereka banyak banget. Bukannya negara dengan Aduh, penduduk sumpah. paling banyak tuh India ya, Dev. Nek? Udahlah, Dev. Udah Cina, Dev. Cina ya? Oke. Gue baru satu deh, Nek. Iya. Ini Om Dev 1, Om Iwat 4. Ayo. Coba sekarang ini. Oke, pertanyaan Oke. berikutnya. Tapi tahu Michael Oke. Jackson dong? Langsung gitu. Michael Jackson terkenal dengan goyangannya. Heeh. Dia juga terkenal selalu pakai sarung tangan. Di tangan mana dia selalu pakai sarung tangan itu? Kiri atau kanan? Iwet. Oke. Kiri, tangan. Kanan. Nggak mungkin. Kenapa? Lu pernah nggak pakai sarung tangan di tangan kanan, terus lu jadi nggak bisa mainan handphone? Pasti di kiri.
Tangan Jadi kanan, kiri. sarung tangan Lu dia itu pernah nggak pakai sarung ujungnya tangan? dipotong-potong. Ujungnya dipotong sarung tangan dia. Bener nggak? Bener nggak MC and Homes? Ada yang gitu modelnya. Iya, tuh. Tapi Bisa jawaban main yang handphone. betul adalah kanan. Lihat Iya. tuh. Kanan. Mostly sih. Gue bener kan? Gue bener kan? Oh, bener. Bener. Oh, di kanan. Cuma Om Dek. satu. Om Dek. Om Dek, request deh mau pertanyaan apa? Gak apa-apa. Aku kadang begini aja udah happy. Om Dek, request deh pertanyaan apa? Aku diundang jadi peserta juga udah happy masuk ke TV gini ya. Gue seneng banget loh trivia quiz kayak gini. Gue suka sekali loh, beneran loh. Iya. Lu seneng karena lu menang, coba lu kalah. Kita masih ada waktu lagi dong. Lagi. Satu lagi. Pertanyaannya ini cukup sulit nih. Kata geng duet, pertanyaan tentang make up pasti Dave bisa jawab. Ini kalau soal Lo sambil cari ya. iya. Dia beneran. Apa, nggak usah, yang ada aja. Itu Oh, serba kan ada bisa. yang nanya tentang geografi. Nggak apa-apa. Tentang geografi. Oke. Yuk. Negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia ya adalah Iwet, oke. Indonesia. Salah. Kita juga tadi mikirin Indonesia. Bukan. Negara dengan jumlah pulau terbanyak. Kalau tadi negara bentar dengan deh, jumlah bentar. penduduk terbanyak Cina. Apa Cina, juga? Cina ini bisa bikin pulau. pulau. Nggak. Memang segala sesuatu bisa dibikin di Cina tapi nggak pulau. Gue pikir jawabannya Cina. Cina kan segala bisa bikin ya. Iya, nggak salah. Lo nggak salah tapi bukan pulau. Jadi Jepang. di antara Kayaknya, komen ada yang bener tuh. Om Iwet dan Om Dev. oh iya. Swedia ya? Jepang. Emang Jepang pulaunya banyak yang? Ada banyak. Kanada, South France, Swedia, Oceania, Kanada, Vietnam, Filipina. Lu pada ngarang ya geng duet. Lu menyesatkan. Sweden ya? Iya. Iya bener. Sweden. Jawabannya Sweden. Swedia. Yes. Oh. Swedia tuh punya Oh, that- 267.000 pulau. Wow. Cuma katanya kebanyakan nggak ada ininya, nggak ada penduduknya sama sekali. Penduduknya. It was mentioned by the Minister of Public Health Facility waktu dia bilang salah satu kesamaan antara Indonesia sama Swedia adalah masalah bagaimana mereka menjangkau warganya because of the islands. Dia bilang gitu. Iya. Ya. Oh Oke. gitu. Mm-mm. Iya. Oh, Swedia ya. Oke. Jadi So now we know. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Duet. Geng duet. Iya. Geng duet. Duet. 100 tulis nggak sih? Keren. Oke, let's tally up. Berarti yang menang ya udah pasti Iwet lah ya. Iya. 5-1. Gue cuma menang di Ki Hajar Dewantoro, Wet. Iya bener. Nggak apa-apa. Artinya lo berpendidikan. Iya kan? Bikin reguler main kayak gini seru. Mau. Libatkan geng duet kali, gimana Iya, caranya? Nanti ya, Om. Iya. Biar kita atur jadwalnya biar Om Dev juga semangat. Om Dev kalau ini kayak style kita Iya, enggak. Aku atau belajar dari sekarang. iya, pokoknya aku akan sering-sering kan gini, kan runtutannya adalah trivia ini adalah ujian dari konten-kontennya Ems and Homes. Jadi, lo harus ikutin semua konten-kontennya supaya you get the knowledge. Jadi, ketika kita main trivia, kita tahu jawabannya, gitu kan? Bisa. Betul. Sebenarnya konten kita nggak selalu menjawab. Maksudnya pertanyaan trivia kita nggak selalu ada di konten, gitu. Jadi Gue capek sama lu, Em. kenapa? Penyiarnya kurang latihan. Kayaknya kurang semangat. Lo nanti lain kali kalau misalnya Dave ikut lagi bikin pertanyaan apakah kepanjangan BB pada BB cream. Nah, Sekarang gantian, Wet. Kita yang kasih pertanyaan untuk Ems and Homes. Lu ada konten yang lu kirim ke gue di semalam yang kepanjangan dari bagasi dulu apa? oh iya. Lu tanyain, Iya. lu tanyain
Oke. Apa kepanjangan dari baper? Bawa Bawa perasaan. Pintar. Apa kepanjangan dari koper? Wow. Oh, kotak pergi. Salah. Kotak perjalanan. Salah. Wow. Kompartemen pergi atau kompartemen perjalanan. Salah. Ah, Nggak tahu. Dave Koper tuh, korban perasaan. Yang bagasi gue lupa, Dave. Kepanjangannya Satu apa? lagi, apa kepanjangan dari bagasi? Ini pasti perasaan-perasaan juga loh. aku tahu. Ya, Baper tapi nggak siap. Emang iya baper tapi nggak siap? kurang tepat. Bahagia enggak, cuma dapat sedihnya aja. Go follow Ems and Holmes. Mereka ada di TikTok, mereka ada di Reels. Nanti kabarin kalau kalian punya trivia night lagi. Ya. Nanti kita post. Jadi geng duet juga bisa ikut. Kita juga bisa ikutan lagi nanti quiznya. Yes. Thank you so much. Dicari pertanyaannya si Mas Sani Group. Mas Naid. Sorry. Salah deh. Thank you so much, darling. Bye. Bye-bye. Bye bye.